Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Salma Nuraida dari Prodi Tasawuf Psikoterapi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal judul skripsi saya guna memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah seminar proposal. Dan proposal skripsi saya ini berjudul tentang musik religi dalam meningkatkan rasa syukur, studi kasus di SLB Putra Mandiri Surabaya. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan kenapa sih saya harus mengambil judul tersebut. Di sini saya akan menjawab tentang mengapa sih rasa syukur itu penting ada dalam diri manusia. Jadi, setelah mengamati fenomena yang terjadi di saat ini ya, di mana perkembangan zaman itu terjadi begitu sangat cepat, para manusia itu berlomba-lomba berambisi dalam mengejar materi mereka, mengejar mimpi-mimpi mereka, sampai mereka tuh merasa cemas. Dan kalau kita ngelihat sering kok yang ini udah dapat ini, yang ini udah dapat ini, sedangkan saya belum. Dan hal tersebut membuat lupa bahwa kita ternyata sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jadi kita harus menanamkan rasa syukur dalam diri kita agar kita merasa cukup, agar kita tidak lagi merasa mengeluh atas apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa dari apa hasil yang telah kita usahakan. Nah, seorang manusia apabila kita tidak memiliki rasa syukur terhadap apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, kita akan terus merasa kurang dan kita akan terus melihat kelebihan orang lain, apa yang didapatkan orang lain. Kita menjadi frustasi, cemas sendiri, dan gelisah tidak menentu. Akhirnya di sini saya mengambil kenapa kok rasa syukur itu penting. Nah, tapi rasa syukur ini sendiri itu tidak semata-mata bisa didapatkan dengan saya harus bersyukur. Tidak, mesti ada perantara. Dari sekian banyaknya perantara, saya mengambil perantara musik syukur dalam musik religi. Sebelum kita masuk ke musik religi, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu musik? Nah, jadi kita semua udah tahu ya tentunya kalau musik itu sebuah karya seni, sebuah hiburan, di mana pada musik tersebut terdapat lirik-lirik yang dimana kandungannya itu si penulisnya ini ingin menyampaikan pesan untuk si pendengarnya. Ini loh, ada pesan yang ingin saya sampaikan. Nah, musik sendiri itu ada banyak sekali jenisnya. Salah satu musik religi ini. Di musik religi ini mungkin di sini ada yang bertanya-tanya ya, apa sih itu musik religi? Nah, musik religi itu musik yang menceritakan tentang hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi, di mana dalam musik religi tersebut membicarakan tentang intensitas keberadaan Tuhan yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Nah, sebelum masuk ke apa itu musik religi, tentunya kita harus mengetahui dahulu apa itu sebenarnya musik. Nah, jadi di sini tuh musik adalah salah satu karya seni di mana di dalamnya itu mengandung, dalam liriknya yang ditulis itu mengandung sebuah pesan yang ditulis oleh penulisnya yang ingin disampaikan kepada pendengarnya. Jadi apabila kita mendengarkan musik secara sama, nggak cuma dengerin aja, yang pastinya kita menghayati lirik yang tergantung yang ada pada musik tersebut, kita pesan yang disampaikan oleh penulis tentunya akan sampai pada kita sebagai para pendengar. Nah, dalam musik sendiri itu ada stimulus yang pada otak kiri dan kanan itu bertanggung jawab sebagai emosi ingatan. Itulah mengapa musik itu berpengaruh dalam mengendalikan emosi kita dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh manusia, juga mampu untuk membantu manusia tersebut mencapai dalam tujuan dan fungsi-fungsi bahasa, sosial, dan motoriknya. Nah, kalian tahu terapi musik ini sudah ada di Amerika loh sejak abad 18. Keberadaan terapi musik ini sendiri tuh sudah ada dari Perang Dunia Pertama. Namun sayangnya hal tersebut tidak berkembang dan tidak digunakan secara efektif di Indonesia. Penelitian menyebutkan musik tersebut
dapat memberi dampak yang positif dalam penyembuhan psikologis, fisiologis maupun kognitif. Nah, dari musik tersebut itu banyak sekali macamnya. Dan di sini saya akan membahas tentang apa sih itu musik religi. Jadi, musik religi itu menjelaskan tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya. Jadi, musik religi itu menceritakan intensitas keberadaan Tuhan yang berpengaruh dalam kehidupan manusia di kehidupan sehari-harinya, dimana yang secara tidak langsung kandungan yang tercantum dalam musik religi itu dapat menjadi sebuah dakwah kepada umat manusia. Tidak hanya itu pula, dalam musik religi itu juga mengandung nilai-nilai religi yang diajarkan oleh agama agar mudah masuk dan diimplementasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kita sudah tahu kan dari betapa pentingnya rasa syukur ada pada dalam diri kita, kemudian dari apa sih itu pengertian musik religi dan bagaimana cara pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari untuk penerapan rasa syukur tersebut. Kini kita akan masuk ke pembahasan tentang SLB. Nah, saya menjadikan objek tentang anak berkebutuhan khusus dalam menjalankan terapi syukur ini melalui perantara musik religi. Nah, jika ada bertanya-tanya, kok kenapa sih harus ngambil SLB, kenapa harus ngambil anak berkebutuhan khusus? Jadi, alasan saya kenapa mengambil anak berkebutuhan khusus, seperti yang telah kita ketahui bersama, mereka memiliki keterbatasan dari kemampuan kognitif maupun sosial. Jadi, mereka seringkali merasa Tuhan itu tidak adil. Mereka seringkali merasa minder tentang anak-anak seusianya yang normal dan tentunya tidak memiliki keterbatasan dan kekhususan dalam berinteraksi ataupun berpikir seperti mereka. Rasa-rasa kepercayaan diri dalam diri mereka, kecemasan dalam diri mereka itu akan berpengaruh tentunya untuk tumbuh kembang mereka di masa yang akan datang. Itulah mengapa penerapan rasa syukur itu sangat penting ada dalam diri mereka, yang tentunya tanpa kita ketahui mereka adalah anak-anak istimewa yang sudah dipilih Tuhan. Nah, kenapa sih saya harus memilih perantaranya itu musik? Karena seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, musik itu merupakan suatu karya seni yang alunannya, melodinya itu sangat indah dan memiliki pesan moral yang disampaikan. Dan cara melakukannya sendiri pun kita hanya tinggal duduk tenang sambil mendengarkan dan mengamati apa yang pesan-pesan yang tergandung dalam musik tersebut. Seperti yang saya dijelaskan di awal, rasa syukur tidak bisa dipaksakan begitu saja, tentunya harus melalui perantara. Begitu juga yang akan saya terapkan nanti kepada anak-anak yang ada di SLB Putra Mandiri Surabaya. Jadi, praktik saya nanti, mereka akan mendengarkan musik dengan tenang, mereka mengamati lirik-lirik mereka, yang lirik-lirik si penulis musik. Semoga saja dari apa yang telah mereka dengarkan, mereka dapat menangkap isi pesan yang disampaikan oleh penulis. Dari adanya penelitian ini, saya sangat-sangat berharap kepada mereka, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, anak-anak istimewa yang dipilih Tuhan, akan merasa lebih tenang, lebih nyaman, dan tidak merasakan lagi yang namanya minder, rasa ketidakpercayaan diri. Kemudian, kenapa sih saya harus memilih di SLB Putra Mandiri Surabaya, tidak di SLB lainnya? Jadi, di SLB Putra Mandiri Surabaya ini adalah juga salah satu sekolah luar biasa yang ada di kota Surabaya. Jadi, saya memilih di sini karena satu, alokasi yang berada di Surabaya dan dapat saya tempuh jaraknya. Semoga setelah adanya penelitian ini, anak-anak yang berada di SLB Putra Mandiri Surabaya tidak hanya anak maupun anak-anak yang di luar sana yang memiliki kebutuhan khusus, bahkan semuanya semoga dapat meningkatkan rasa syukur dalam diri masing-masing.
dan tidak lagi merasa cemas, bersaing, merasa iri, merasa minder kenapa saya tidak diberi ini sedangkan mereka diberi ini. Tidak perlu, karena semua sudah diberikan Tuhan sesuai kebutuhan dan porsinya masing-masing. Berikut penjelasan dari saya. Semoga penelitian yang akan saya lakukan nantinya akan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan semua orang yang baca penelitian saya nanti, dan juga kepada objek yang saya teliti. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.